SMP. Iya. Ya tepatnya mulai kecil lah dia itu udah seneng kesenian, udah seneng nonton film. Jadi dia koleksi DVD itu udah mulai SD. Dia koleksi DVD terus dia koleksi Hot Wheels. Jadi mobil-mobil yang bagus-bagus itu dia koleksi. Masuk SMP, dia udah bisa bikin grand design untuk masa depannya sendiri gitu. Jadi SMP itu dia sudah pengen masuk SMKI. Pada saat itu dia bilang, aku pengen SMKI Jogja. Karena dia mulai kecil itu suka musik, ya, suka musik, suka film. Aku pengen sekolah dengan SMKI dan mau ambil jurusan musik. Pada saat itu aku nggak kasih ke Jogja, di anakku satu-satunya. Kalau ke Jogja aku rodok berat. Ya udah di SMKI Surabaya aja. Terus pada detik-detik terakhir ya, ketika dia harus memilih antara musik atau jurusan yang lain, dia langsung switch. Aku pilih teater aja. Loh, kenapa kok pilih teater? Karena kalau di teater itu yang dipelajari lebih banyak. Dia belajar musik, belajar tentang acting, terus belajar tentang tata lampu, tata panggung dan segala macam untuk settingnya lah ya. Dia berpikiran seperti itu karena dia udah punya desain dalam hidupnya. Aku pengen jadi sutradara. Misalnya Bleset, aku pengen jadi penulis naskah. Jadi udah didesain mulai dia kelas 3 SMP itu. Terus waktu kuliah dia juga melanjutkan ke teater karena dia tahu bahwa untuk menuju cita-citaku, aku harus belajar di sini nih, aku harus menggali ilmu di sini. Itu yang dia kerjakan sampai sekarang. Kuliah belum kelar, dia udah mendapatkan beberapa kepercayaan lah, dan tanda-tanda dia semakin dekat dengan mimpinya itu sudah kelihatan, sudah ada. Karena dia mendesain sendiri, bukan aku. Aku pasti tak kongkong sekolah manajemen. Nah ini yang menarik. Jadi sekarang itu yang saya lihat ya, banyak orang tua itu yang egois. Jadi mereka itu tidak memperdulikan anaknya ini mempunyai passion di bidang apa, akhirnya ditekan, kamu harus jadi A jadi B. Nah ini yang biasanya sering terjadi bahkan di lingkungan keluarga saya pribadi itu seperti itu. Sedangkan saya juga mungkin sama kayak anaknya itu, saya punya passion sendiri, saya punya grand design sendiri, tapi kenyataannya kamu harus jadi A. Gak mungkin saya seorang bebek mau disuruh jadi seorang burung kan gitu. Nah ini fenomena seperti itu Bunda, itu gimana cara menyikapi atau menyadarkan banyak orang tua yang ada khususnya di Nusantara ini? Di Nusantara. Iya. Tapi aku biar ya termasuk sama. Itu. Iya. Termasuk orang tua militan itu. Iya. Karena aku dulu bisnisnya batu bara, aku juga sempat pressure dia udah sekolah manajemen aja. Iya. Atau kalau nggak gitu, pokoknya ekonomi lah. Karena dia adalah satu-satunya yang nanti bakal melanjutkan usahaku gitu. Tapi ada satu kalimat yang keluar dari mulutnya pada saat itu, masih SMP dia. Aku juga pengen sukses Bunda, tapi aku pengen sukses dengan caraku sendiri. Iya. Akhirnya aku tersadar, aku memberikan kepercayaan padanya, dia bikin grand design sendiri atas masa depannya. Dan ya seperti itu tadi, aku bilang, jadi sebenarnya manusia itu punya kapasitas untuk mendesain masa depannya sendiri. Benar. Jadi apa yang terjadi dalam hidup kita, itu ya tergantung apa yang kita prepare sebenarnya. Apa yang kita desain. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Beri kepercayaan kepada anak kita ya untuk menentukan masa depannya sendiri. Benar. Karena perlu diingat, mereka itu adalah anak-anak semesta sebenarnya, bukan anak kita. Mereka itu anak-anak semesta. Jadi mereka itu sudah punya takdirnya sendiri, punya kehidupan sendiri, dan mereka membawa karmanya sendiri-sendiri. Jadi kita ini hanya perantara. Anak kita itu bukan milik kita. Dia adalah milik kehidupan. Jadi biarkan mereka berproses ya, menjalani hidupnya. Benar. Dengan caranya sendiri.
biar mereka menyelesaikan tugas-tugas kehidupannya, biar mereka menyelesaikan karmanya sendiri-sendiri. Iya, karena saya juga merasakan ketika kita berjalan sesuai passion kita, itu nggak ada tekanan sama sekali, dan kita fun, enjoy. Gak kesel. Akhirnya pekerjaan itu menjadi seolah-olah kita bermain tapi kita mendapatkan hasil gitu loh. Betul. Oke, Bunda. Nasib baik buruk seseorang itu mengalahkan takdir atau orang itu sendiri yang memilih. Sebentar, diulangi. Oke. Nasib baik buruk seseorang itu mengalahkan takdir atau orang itu sendiri yang memilihnya. Orang itu sendiri yang memilihnya. Dan karena dia sudah memilih, akhirnya dia bisa merubah takdir. Bukan merubah takdir ya. Karena begini, ada dua hal ya. Ada sesuatu yang itu udah nasnya. Tapi ada sesuatu yang kita masih bisa rubah. Yeah. Dengan upaya kita, dengan kebaikan-kebaikan yang kita lempar ke semesta. Jadi kalau menurutku yang pertama itu ya tergantung pilihan kita, gitu. Dengan segala daya dan upaya, kepasrahan dan segala macamnya, bisa jadi ya takdir itu akan sedikit bergeser. Jalan hidup itu akan sedikit bergeser. Ya karena kembali itu tadi, ketika kita meyakini bahwa sebenarnya kita itu bisa menentukan nasib kita sendiri. Kalau kita punya grand design, kan gitu. Tapi kalau kita tidak menentukan nasib kita sendiri, ya udah kita ikut dari desain yang sudah disiapkan. Saya sepakat dengan Bunda, karena apa? Sejauh ini yang saya lihat itu banyak orang ya yang mengambing hitamkan takdir. Seolah-olah itu takdir itu segalanya. Kalau saya gagal, takdir. Kan nggak menutup kemungkinan saya lempar Mas Hendra dengan HP ini benjol kan, apa ini takdir? Coba. Tapi Mas Hendra ngeles ya Kak benjol. Berarti itu keputusan ya. Keputusan. Jadi mungkin seperti itu. Mungkin secara luas mungkin bisa dijabarkan lagi gitu. Ya sebenarnya manusia itu kan dia butuh sesuatu untuk mengamankan dirinya sendiri dengan cara mengkambing hitamkan banyak hal. Ya kayak yang diceritakan tadi, ketika segala daya upaya sudah dilakukan dan ternyata gagal, akhirnya dia menyalahkan takdir. Ya mungkin dia lupa bahwa yang berhak untuk menjadikan atau tidak menjadikan itu ada kekuatan yang lebih besar daripada kita. Gitu. Ya bisa jadi karena dia tidak berserah dulu di awal, atau dia tidak berpasrah dulu di awal, atau semua langkah dia ternyata tidak sesuai dengan rencana-rencana Tuhan gitu. Mungkinkah yang namanya takdir itu sama dengan garis kehidupan, Bunda? Iya. Ada kan dua istilah itu. Kadang sebagian orang mengatakan itu garis kehidupan kita. Ada juga yang mengatakan itu takdir. Nah, antara garis kehidupan dan takdir itu kira-kira ada perbedaannya di mana? Iya sama, itu hanya bahasa. Makanya ketika kita tidak melakukan sesuatu, akhirnya yo podo koyo iki lah. Misalnya kita pemain film nih, pemain sinetron. Di situ kan kita dikasih naskah nih, ya. Ini nanti rule-nya akan begini, ceritanya akan begini. Tapi kan di situ kadang-kadang pemain itu diberikan kesempatan untuk mengembangkan cerita-cerita yang ada di dalamnya. Ya. Ketika tidak mengembangkan, ya berarti kan kita harus saklek mengikuti skenario. Nah itu juga sama terjadi dengan kehidupan kita. Jadi tergantung itu cerita akan jadi lebih lebar atau tidak. Itu tergantung upaya kita. Ya. Kalau misalnya kita tidak melebarkan atau tidak melakukan improvisasi, ya udah kita jalan sesuai dengan skenario yang sudah diberikan oleh sutradara kan gitu. Oke. Lantas apa yang harus dilakukan ketika orang itu kehilangan harapan, dan sebenarnya yang menjadi penyebab seseorang kehilangan harapan itu mungkin dirinya sendiri. Nah ini langkah kita seperti apa ketika kita memang benar-benar kehilangan harapan, Bunda? Ketika kita kehilangan harapan ya, orang-orang yang kehilangan harapan biasanya secara spiritual itu tidak terlalu dekat dengan Tuhan lah, ngomong kasari gitu ya. Ketika dia hubungannya itu tidak terlalu dekat. Nah, biasanya orang-orang yang kehilangan harapan begitu itu butuh proses
disentil sama Tuhan, ya, supaya dia itu bergerak, berjalan untuk mencari sebuah kebenaran akan Tuhan itu sendiri, akan takdir itu sendiri, akan kehidupan itu sendiri, atau akan keberadaan Tuhan dan keberadaan dirinya. Jadi orang-orang wis benar-benar putus asa, kehilangan harapan, boleh dibilang putus asa ya. Karena dia sudah nggak punya pegangan, dia udah nggak bisa percaya kepada dirinya sendiri, dia tidak bisa percaya dengan kehidupan, apalagi dia percaya dengan Tuhan yang tidak pernah dia lihat. Berarti cannot confident with everything. Iya. Jadi kadang juga ada ketika dia arahnya itu tidak ke Tuhan, tapi ke arah yang negatif. Contoh misal, wah aku tak ke Gunung Kawi aja lah, ambil enaknya. Itu menurut Bunda seperti apa? Toh nyatanya yang saya lihat orang dari sana juga tidak sedikit yang sukses gitu loh. Tidak sedikit yang sukses. Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Jadi apapun yang kita minta itu sebenarnya dikasih. Ya, termasuk sing nang Gunung Kawi ya. Jadi ketika dia berangkat ke Gunung Kawi dan ternyata sukses, berarti Tuhan ridho atas upayanya. Itu dianggap upaya ya. Tetap campur tangan atas Tuhan. Upaya. Iya. Apapun yang terjadi di dunia ini, di kehidupan ini, semua yang bergerak, bergeser, bertumbuh, berkembang, itu semuanya ada campur tangan Tuhan di situ. Jadi nggak ono sing tidak ada campur tangan Tuhan. Makanya Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Karena apapun yang diminta, dengan jalan apapun, jika itu sesuai dengan rencana Tuhan, pasti kabul. Nah, terus ini Bunda, ini menarik ini. Jadi ketika kita bersekutu dengan Tuhan, itu kan dibilang dosa ya, menyekutukan Tuhan, meminta pada selain Tuhan, dan itu juga ada gambaran sebuah neraka nanti jadi jaminannya. Nah, ketika seperti itu, kenapa Tuhan ciptakan setan? Wong nyatanya juga nanti dianggap bersekutu kan. Wong kita minta sama setan juga dikasih kan, atas campur tangannya Tuhan itu sendiri. Nah, ini seperti apa? Nah, aku lanjutkan dulu yang tadi ya. Iya, monggo. Yang Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Jadi apapun yang kita minta, dengan cara apapun kita minta, itu dia pasti kasih. Tapi kita harus paham, ada konsekuensi yang harus kita tanggung atas jalan yang kita pilih. Misalnya jalannya ke Gunung Kawi, ya kan ada dua nih. Oke, aku akan bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja lebih pinter. Misalnya aku kudu meguru dengan Mardi Guwowi mungkin supaya suksesnya bisa kayak dia. Nah, pilihan kedua pergi ke Gunung Kawi. Dua-duanya ini akan sukses kalau itu sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan rancangan Tuhan. Tapi konsekuensinya beda. Kalau kita memilih untuk berjuang, ya, berjuang untuk menuju kesuksesan dengan cara yang benar, ya insya Allah tidak akan menimbulkan karma-karma baru atau yang notabene karma-karma buruk. Tapi ketika kita di Gunung Kawi, ya mungkin upayanya itu tidak selelah yang pertama. Lebih cepat. Tapi kan ada konsekuensi logis yang harus kita terima dan harus kita sadari. Itu akan membangun karma buruk untuk diri kita sendiri, juga untuk orang-orang di sekitar kita. Oke. Selanjutnya giliran saya, Bunda. Ya. Terkait dengan asik banget ini. Terkait dengan ini, Bunda, apa itu namanya? Indikator orang yang sudah tercerahkan itu indikatornya apa sih sebenarnya? Indikator ini secara apa nih? Secara yang terlihat. Iyalah. Secara yang terlihat. Yang dialami dalam kehidupan sehari-hari dia seperti apa? Kalau yang terlihat yang gampang dilihat ya, gampang dilihat orang. Itu biasanya orang itu teduh ya. Teduh ya. Jadi orang itu teduh. Nyenengke gitu kalau dilihat itu, adem gitu, bahwa di mana aja dia berada itu selalu membawa atmosfer yang berbeda gitu, memberikan kenyamanan kepada banyak orang. Terus habis itu dari gaya bicaranya, dari apa saja yang keluar dari mulutnya, terus dari tindakan-tindakannya. Biasanya kalau orang sudah berada di level itu dia akan lebih slow motion.
Jadi tidak tergesa-gesa dalam segala hal gitu. Jadi lebih apa ya? Slow living lah ya lek saiki iku ya. Jadi tidak tergesa-gesa dalam segala hal. Terus tidak muluk-muluk. Udah nggak pengen beli Alphard mungkin, udah nggak pengen beli rumah mewah dan segala macam. Jadi sadar mau apa yang dia dapat yaitu yang dia syukuri. Jadi wes udah nggak daki-daki lah ya. Paham. Lalu kemudian ini Bu,